Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lima Apriliana. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lanjang Kuning Dumai dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu dengan materi perbandingan administrasi negara Indonesia dengan negara Malaysia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi perbandingan administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak Adriansa SSTP MSOS SC. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Malaysia merupakan negara federasi 13 negara bagian yang meliputi Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu. Selain itu, negara Malaysia terbagi atas 3 wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kota negara ini adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 20 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia. Di Laut Cina Selatan, Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja yang di-Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Jumlah penduduk Malaysia pada pertengahan tahun 2006 sekitar 26 juta orang dengan 3 etnis suku terbesar yaitu Melayu 50,3%, Cina 23,8%, dan India 7,11%. Mayoritas dari penduduk Malaysia memeluk agama Islam. Selain itu, beberapa persen masyarakat saja yang beragama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Sikh. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Kehidupan beragama masyarakat Melayu sangatlah kuat. Menurut pendekatan politik, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlemen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, di mana raja tersebut dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkuasa selama 5 tahun sebagai ketua negara dan pemerintahan tertinggi Angkatan Tentara. Kekuasaan eksekutif diterapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri adalah seorang anggota perwakilan rakyat. Sedangkan Raja memimpin kumpulan majoriti dalam parlemen yang dipilih oleh DPR atau Dewan Negara. Malaysia menganut sistem parlemen dua dewan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Undang-undang tertinggi di negara ini ialah Perlembagaan Malaysia. Yang kedua adalah Undang-Undang Syariah karena mayoritas penduduk dari masyarakat Malaysia adalah memeluk agama Islam. Sedangkan sistem legaliti Malaysia berasaskan Undang-Undang British. Walau bagaimanapun, kebanyakan daripada undang-undang dan konstitusi telah diambil dari Undang-Undang India. Malaysia mengamalkan sistem politik berasaskan konsep siapa cepat dia dapat, first past the post. Partai politik utama Malaysia, Pertumbuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO, telah memegang kekuasaan bersama partai-partai yang lain sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Pada tahun 1973, Perserikatan Partai-Partai yang berasaskan kepada kaum telah diganti dengan perserikatan yang lebih besar. Ia mempunyai 14 partai. Dan sampai saat ini Malaysia memiliki Perserikatan Barisan Nasional dengan 3 komponen penting, yaitu UMNO, NCA atau Persatuan Cina Malaysia, dan NEC atau Kongres India Malaysia. Bentuk pemerintahan Malaysia yaitu monarki konstitusional. Monarki konstitusional yaitu berupa negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional, di mana kepala negaranya merupakan seorang raja yang disebut dengan yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh 9 Sultan negeri-negeri Malaya untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. 4 pemimpin negeri lainnya yang bergelar gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Sistem parlementer yang dipakai oleh Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster yang merupakan warisan penguasa kolonial Britania. Tetapi apabila melihat praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif dan yudikatif, diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dan pemerintahan selama zaman Matahir. Kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintahan persekutuan dan pemerintahan negara bagian. Dalam sistem pemerintahan Malaysia, yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteri haruslah anggota Dewan Rendah atau Dewan Rakyat yang direstui yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu sendiri. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Dalam kekuasaan legislatif, Malaysia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Senat menguasai 70 kursi di parlemen, sementara HOR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi, sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat undang-undang di negara bagian. Anggota HOR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dalam hal kekuasaan yudikatif, sistem hukum di Malaysia berdasar pada hukum Inggris dan kebanyakan undang-undang serta konstitusi diadaptasi dari hukum India. Di Malaysia terdapat Federal Court, Court of Appeal, High Court, Session Court, Magistrate Court, dan Juvenile Court. Hakim pengadilan federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan nasihat PM. Pemerintah federal memiliki kekuasaan atas hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, keadilan, kewarganegaraan federal, urusan keuangan, urusan perdagangan, industri, komunikasi serta transportasi, dan beberapa urusan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.